Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri ID Competition 2019. Perkenalkan, nama saya Titik Puji Rahayu dari SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Saya akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran STEM pada Pembuatan Alat Penyaringan Metode AFLOW. Penerapan STEM pada pembuatan alat penyaringan metode AFLOW merupakan suatu pembelajaran yang terintegrasi antara sains, teknologi, engineering, and mathematics untuk mengembangkan kreativitas siswa melalui proses pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penerapan STEM bagi siswa adalah dapat mengantarkan siswa memenuhi keterampilan abad 21 yang meliputi keterampilan berpikir kreatif dan inovatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi, mampu menyelesaikan masalah, dan mampu menggunakan media dan TIK. Penerapan STEM pada pembuatan alat penyaringan metode AFLOW ini terintegrasi dalam setiap tahapan model pembelajaran berbasis proyek. Adapun tahapan model pembelajaran berbasis proyek ini sebagai berikut. 1. Start with the essential question. Pembelajaran dimulai dengan pemberian stimulus kepada siswa berupa pemutaran video tentang pencemaran Sungai Cisadane dan soal-soal yang mengarah ke proyek pembuatan alat penyaringan metode AFLOW. Pada tahap ini, aspek STEM yang dimunculkan adalah aspek sains dan teknologi. Aspek sains meliputi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Aspek teknologi yang dimunculkan pada tahap ini adalah siswa dituntut untuk dapat menggunakan aplikasi Schoology dalam pembelajaran dan mencari informasi dari internet tentang alat penyaringan metode AFLOW. Tahap kedua dalam model pembelajaran berbasis proyek adalah Design a Plan for the Project. Pada tahap ini, siswa melakukan diskusi untuk merancang alat penyaringan dengan metode AFLOW di kelompoknya masing-masing. Pada tahap ini, aspek yang dimunculkan adalah aspek engineering dan teknologi. Aspek engineering dimunculkan pada saat siswa menentukan desain alat yang akan mereka buat. Aspek teknologi, ketika siswa menggunakan internet untuk mencari informasi yang berhubungan dengan proyek pembuatan alat penyaringan metode AFLOW dan mengunggah gambar rancangan alat yang mereka buat di Schoology. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi yang telah dilakukan, siswa merasa terdorong untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam menentukan desain alat penyaringan metode AFLOW yang akan mereka buat. Adanya peluang untuk menyampaikan ide, mendengarkan ide-ide orang lain, dan merefleksikan ide-ide sendiri pada ide-ide orang lain adalah suatu bentuk pengalaman pemberdayaan individu. Proses interaktif dengan kawan sejawat itu membantu proses kognisi pengetahuan siswa itu sendiri. Tahap ketiga dalam model pembelajaran berbasis proyek ini adalah Create a Schedule. Aktivitas pada tahap ini adalah membuat timeline dan pembagian tugas kelompok untuk menyelesaikan proyek pembuatan alat penyaringan metode AFLOW. Aspek STEM yang dimunculkan di tahap ini adalah teknologi. Siswa diminta untuk membuat jadwal rencana kegiatan pembuatan alat penyaringan metode AFLOW dan pembagian tugas di Microsoft Excel dan kemudian diunggah di Schoology. Pada tahap ini, siswa menemukan keterampilan merencanakan, mengorganisasi, negosiasi, dan membuat konsensus tentang isu-isu tugas yang akan dikerjakan. Siapa siswa yang bertanggung jawab untuk setiap tugas dan bagaimana informasi akan dikumpulkan dan disajikan. Tahap keempat dalam model pembelajaran berbasis proyek ini adalah monitor the students and the progress of the project. Semua aspek STEM yang terdapat pada tahap ini dimunculkan. Pada aspek sains, monitoring proses pembuatan alat penyaringan dengan metode AFLOW
dilakukan secara langsung di Laboratorium Kimia SMA Negeri 4 Kota Tangerang, sedangkan monitoring kegiatan siswa seperti melakukan penyaringan air sungai, menguji sifat efek tinggal pada air yang sebelum dan sesudah disaring, COD, pH, dan TSS dilakukan melalui aplikasi Schoology dan Telegram. Pada aspek teknologi, monitoring dilakukan di sini melalui media Schoology dan Telegram. Monitoring kegiatan ini dilakukan di luar tatap muka. Kemudian aspek engineering, di sini siswa dituntut untuk membuat alat penyaringan metode Avlo yang telah mereka rancang di tahap sebelumnya. Dan terakhir, aspek mathematics, dari hasil analisa yang diperoleh, maka mereka menganalisa hasil uji pH, COD, dan TSS, dan kemudian menampilkannya dalam bentuk diagram batang seperti yang ditampilkan di slide ini. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi yang telah dilakukan, siswa menemukan banyak kendala selama melakukan uji coba efektivitas alat penyaringan metode Avlo yang mereka buat. Adanya kendala-kendala ini mendorong mereka untuk memecahkan permasalahan secara kolaboratif. Selanjutnya, tahap kelima dalam model pembelajaran berbasis proyek ini adalah assess the outcome. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah siswa mempublikasikan produk alat penyaringan dengan metode Avlo yang telah mereka buat ke media sosial YouTube. Aspek yang dimunculkan pada tahap ini adalah sains dan teknologi. Aspek sains, siswa menjelaskan desain alat penyaringan metode Avlo, prinsip kerja alat itu, dan menjelaskan hasil pengamatan dan uji laboratorium yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Aspek teknologi dapat dilihat ketika siswa membuat video dan mengunggahnya ke YouTube. Tahap terakhir pada proses model pembelajaran berbasis proyek ini adalah evaluate the experience. Pada tahap ini, pembelajaran menggunakan teknologi, Telegram, dan Schoology. Siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek melalui diskusi yang terdapat pada Schoology dan Telegram. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Aspek STEM yang dimunculkan pada tahap ke-6 ini adalah teknologi. Penerapan pembelajaran STEM pada pembuatan alat penyaringan metode Avlo yang diintegrasikan ke dalam model pembelajaran berbasis proyek dapat memfasilitasi siswa pada pencapaian keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 yang dimaksud adalah communication, collaboration, critical thinking and problem solving, creativity and innovation. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.